Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali belajar di rumah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang view. Apa itu view? Jadi view ini adalah sebuah tabel virtual berdasarkan sebuah hasil dari SQL statement. Jadi misalkan kita sudah membuat sebuah statement, kita akan membuat dia menjadi sebuah tabel virtual, atau sebetulnya lebih sederhananya ini semacam menyimpan dia dalam seolah-olah dia ada menjadi sebuah tabel lain. Itu kita sebut sebagai view. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika kita punya query yang luar biasa panjang, atau kita punya query yang akan kita gunakan berulang kali, supaya lebih mudah kelak kita untuk menampilkannya atau meretrieve data dari tabel tersebut, kita tinggal menggunakan view ini. Karena view ini nanti, karena dia virtual tabel, maka cara kita memanggil atau meretrieve datanya sama seperti kita meretrieve data dari sebuah tabel normal, bukan tabel virtual. Perbedaannya adalah untuk virtual tabel ini atau si view ini hanya bisa kita retrieve. Jadi kita tidak bisa melakukan update dan delete karena dia hanya virtual tabel. Jadi kalau kita ingin mengubah nilai, itu tetap harus menggunakan si tabel aslinya. Untuk sintaksnya sederhana, create view, lalu kita tentukan nama view-nya, lalu tambahkan S. Di bawah S ini adalah si query yang ingin kita simpan sebagai virtual table. Oke, misalkan kita coba ke PHP admin ya. Oke, misalkan anggaplah kita sudah membuat join dari dua tabel. Misalkan kita coba di Classic Models, kita sudah menggabungkan dua tabel di sini. Misalkan kita sudah menggabungkan orders, kita cek ya, orders dan harusnya dengan, kita lihat, dengan customers ya. Dengan customers, saya buka di tab yang baru. Nah, ini misalkan kita akan membuat tabel virtual dari sini. Kalau yang biasa saya lakukan adalah kita buat saja dulu query-nya. Misalkan saya di sini membutuhkan order number-nya, kemudian order date, kemudian status. Lalu saya butuh customer number-nya, dan saya butuh di sini adalah customer name. Kita butuh customer name, saya copy di sini aja biar gampang. Nah, ini saya butuh customer name. Lalu saya butuh misalkan alamatnya. Saya gunakan address line 1 saja. Saya ceritanya sudah membutuhkan data-data ini untuk dia, misalkan untuk di invoice atau di yang lain-lain. Ini select bla 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 bla. Saya menggunakan yang versi ini ya, versi standar ISO. Jadi from table orders, koma customers. Where berarti customer number ya. Where orders, saya beri nama lain biar gampang. Where from orders O, customers C, where order dot customer number. Ini sama dengan customers dot, ya sama customer number juga. Lalu jangan lupa di depannya kita kasih prefix ya. Ini dari tabel order date dari tabel order, kemudian status dari tabel order, customer number yang ini kita ambil dari order, kemudian yang name dari tabel customers, address line 1 dari tabel customers. Nah, ini yang biasa saya lakukan seperti ini. Kita jalankan dulu query-nya. Sebentar, apa nih yang error? You have a new customer number.
Yang mana nih ya, sebentar. Ini customer number ada 2 ya. Kemungkinannya di sini. Ini tabel order. From orders all customer C. Oke. Oh ini. Walaupun harusnya gak pakai ini, nggak masalah. Tapi karena saya sudah pakai tanda kutip ini ya, saya harus mengikuti. Oke, sebentar, salah nutup nih. Atau saya hapus saja deh. Nah, sama aja. Ya, karena tanda kutipnya saja sebetulnya. Ini misalkan hasil yang kita harapkan. Tentunya nanti terserah ya, apakah memang ini yang dibutuhkan atau tidak. Tergantung kebutuhan. Yang bisa saya lakukan, saya cek dulu query-nya, kemudian saya bookmark nih biar gampang. Ini misalkan invoice 1, saya sebut invoice 1 misalkan. Saya bookmark dulu biasanya. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat nanti saya mau ngedit atau saya lupa, saya buka dulu bookmarknya. Jadi kita pilih di bookmark SQL query. Saya ulangi lagi ya. Klik di SQL di atas, kemudian nanti kalau kita sudah pernah menyimpan sebuah query, ada di bawah sini ada invoice 1 misalkan namanya, atau kemarin misalkan sempat kita buat yang lain. Invoice 1 tinggal go. Atau kalau ada yang lain misalkan saya balik lagi ke SQL. Kemarin misalkan kita sudah buat order details, go. Nah, kita sudah punya. Yang manapun itu, kita nanti akan buat view-nya. Caranya kalau saya tinggal edit. Nah, query ini kan query yang akan kita buat jadi virtual table. Di atasnya tinggal kita tambahkan create view. Ini kalau membuat view ya, create view, lalu nama view-nya misalkan view ini view order detail. Saya biasa kasih nama v depannya biar gampang, v order detail misalkan. Jangan lupa create view, nama view-nya kemudian s. Ini artinya kita sedang membuat view dengan nama v order detail. Yang kita buat menjadi view adalah query yang ini. Tinggal kita go. Kita lihat di sini sukses. Cirinya adalah kalau di MySQL, di PHP MyAdmin, itu ada setelah tabel. Kalau kita sudah pernah membuat view, muncul di sini view. Nah, ada di sini, ada v order detail. Kalau kita mau memanggil menggunakan query, sama seperti kita memanggil tabel, tinggal select all from v order detail. Ini lebih sederhana dibandingkan kita harus memanggil select bla 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 from bla bla bla, koma bla bla bla, koma bla bla bla, where bla 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 bla. Itu kan kepanjangan. Jadi itu gunanya view. Termasuk kita bisa juga menambahkan query where di sini. Misalkan kita akan tampilkan yang customer number-nya 103. Saya coba edit inline, tinggal kita tambahkan sama select all from v order detail. Ini view ya, bukan tabel. Tapi kita tetap bisa menggunakan ini where customer number sama dengan 103. Jadi kita tetap bisa melakukan filtering data di virtual table. Yang tidak bisa kita lakukan adalah mengubah biasanya. Jadi karena ini bukan tabel asli, ini adalah tabel virtual. Gunanya apa ketika kita melakukan programming? Gunanya adalah Anda bandingkan daripada Anda memasukkan query MySQL ke sintaks PHP seperti ini. Nah, ini misalkan seringkali kita memutuskan untuk menggunakan ini di PHP query-nya ya, di sintaks PHP-nya kita tambahkan query yang ini. Lebih sederhana atau lebih mudah kita gunakan view-nya. Cukup kita select all from v order detail. Kalau kita nanti perlu filtering, tinggal tambahkan where-nya. Lalu ketika misalkan ada beberapa perubahan, anggaplah kita butuh satu tabel yang baru, daripada kita mengubah yang ini, seandainya dia digunakan di banyak programming,
Kalau kita sudah pernah membuat view yang ini, kita tinggal edit view-nya. Untuk edit view bagaimana? Untuk edit view, kalau tadi untuk membuat misalkan anggap ini ada yang berubah ya, untuk yang ini apa ini view order details-nya ya. Misalkan untuk yang ini ada yang berubah, untuk kita mengubah yang lama, atau misalkan saya tambahkan di sini. Saya hilangkan nih customer number-nya karena saya nggak butuh. Saya ganti misalkan saya tambahkan setelah bla bla bla, inilah misalkan ini saya ganti menjadi ini ya, order details. Ini kan berbeda. Nah, untuk mengubah query yang lama, kita tinggal, kalau tadi kan create, kita bisa, harusnya sih bisa cukup replace ya kalau kita sudah yakin ada. Kita coba replace view, nama viewnya tadi adalah v order detail s. Kita coba ya, bisa atau tidak. Atau kita jalankan dulu query-nya sebentar. Kita pastikan query-nya aman, kemudian kita edit. Replace view kayaknya nggak mau ya. Oh, nggak bisa. Jadi karena ternyata kita tidak bisa langsung replace. Jadi kalau kita mau mengubah, kita bisa gunakan query-nya create or replace. Artinya kalau dia belum ada, kita akan buat view ini. Kalau dia sudah ada, dia akan menggantikan yang sudah ada. Jadi kalau belum ada view order detail, dia akan dibuatkan dengan query seperti di bawah. Kalau dia sudah ada, maka akan di replace, digantikan. Ini asalnya view order detail kan seperti ini, order number bla bla bla. Ini akan saya replace, jadi create or replace view. Nama view-nya adalah view order detail, tapi query bawahnya kita ubah. Ini sudah. Kita coba jalankan kembali view-nya. Saya boleh kita panggil pakai query select all from v order details. Gak muncul ya, sebentar. Select all from v order detail. Ini karena belum kita refresh kayaknya. Kita go. Saya refresh dulu ya. Kita cek ini classic model select all from views ya, ini ada view order details. Oke. Ini harusnya berubah. Atau kebetulan masih sama ya. Yang tadi ada ya, kalau tadi kita punya ini ada customer number, ini saya hilangkan. Di view yang tadi sudah kita hapus. Ini adalah view, sekali lagi ini adalah virtual table, atau misalkan apakah bisa dari satu tabel dibuat jadi view? Bisa. Misalkan kita hanya butuh di tabel, let's say di tabel customers, kita hanya butuh apa aja nih, misalkan kita hanya butuh customer number, kemudian customer name dan phone-nya misalkan. Bisa nggak kita buat dari satu tabel? Bisa saja. Kita hanya butuh ini misalkan. Kita tes dulu. Oh sorry, from-nya belum ya. From customers. Atau misalkan kita perlu perkalian di satu tabel, bisa from customers. Nah, ini mau kita simpan, saya cuma butuh ini untuk di tabel untuk di tabel di webnya, misalkan hanya butuh 3 field ini. Daripada saya salah misalkan nanti pakai select bla 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 kepanjangan, saya mau edit saja, membuat ini jadi sebuah view. Boleh create. Ini kalau kita sudah yakin belum ada, tinggal create aja, create view, misalkan data customer saya sebutnya, supaya tidak salah. Saya pakai v data customer, lalu tambahkan s. Create view v data customers as select customer number, customer name, phone from customers. Jadi ketika kita butuh data pelanggan tadi, daripada bingung select ini koma itu, daripada salah nanti di PHP-nya, kita boleh gunakan, cukup kita buat dia jadi view dulu, kemudian di PHP cukup ya select all, karena kan sudah kita rangkum dalam sebuah virtual table. Select all from v data customer. Sudah. Jadi ini menjadi lebih sederhana.
Untuk video kali ini kita cukupkan saja. Silakan Anda coba pelajari view ini, kemudian ya nanti kita akan praktekkan ini di sekolah langsung. Terima kasih. Sampai berjumpa nanti di sesi luringnya ya.